Berbicara tentang konflik, mungkin sebagian di antara kita masih asing mendengar nama Ralph Dahrendorf, apalagi perihal teorinya mengenai konflik. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai siapakah Ralph Dahrendorf itu, kemudian seperti apakah teorinya dan juga kaitannya dengan permasalahan konflik vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ralph Gustav Dahrendorf atau yang lebih kita kenal dengan nama Ralph Dahrendorf adalah seorang sosiolog, filsuf, ilmuwan politik, sekaligus politikus liberal Jerman Britania yang dilahirkan di Jerman pada tahun 1929. Sebagai seorang teoriwan konflik kelas, Dahrendorf merupakan tokoh ternama yang menjelaskan dan juga menganalisis pembagian kelas di masyarakat modern, hingga pada akhirnya diakui sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh di masanya. Dahrendorf telah menulis beberapa artikel dan juga buku. Salah satunya yang paling diingat oleh masyarakat dunia adalah Class Conflict in Industrial Society yang diterbitkan pada tahun 1959 dan Essays in the Theory of Society yang diterbitkan pada tahun 1968. Ya, selama kunjungan singkatnya ke Amerika Serikat pada tahun 1957 hingga tahun 1958, ia mencoba menyadur kembali teori kelas dan konflik kelas ke dalam bahasa Inggris. Hal ini karena teori Dahrendorf semula diterbitkan dalam bahasa Jerman. Pada dasarnya, Dahrendorf adalah seorang sarjana Eropa yang sangat memahami teori Marxian. Tetapi, uniknya pada bagian ujung teori konflik gagasan Dahrendorf terlihat sedikit menyerupai cerminan fungsionalisme struktural Parsons ketimbang teori Marxian tentang konflik. Adapun karya utama Dahrendorf yang berjudul Class and Class Conflict in Industrial Society yang diterbitkan pada tahun 1959 adalah bagian paling berpengaruh dalam teori konflik. Tetapi pengaruh itu sebagian besar karena ia banyak menggunakan logika struktural fungsional yang memang sesuai dengan logika sosiolog aliran utama. Artinya, tingkat analisisnya sama dengan fungsionalis struktural, yang mana didasarkan pada tingkat struktur dan juga institusi. Dan kebanyakan masalah yang diperhatikan pun sama. Dengan kata lain, fungsionalisme struktural dan juga teori konflik adalah bagian dari paradigma yang hampir serupa. Untuk penggunaan teori konflik yang diciptakan oleh Ralph Dahrendorf adalah perjuangan kelas yang terdapat di dalam masyarakat, yang mana tidak menekankan pada pemilikan atas sarana-sarana produksi, melainkan lebih merupakan pemilikan atas kekuasaan yang mencakup hak untuk menguasai orang lain. Ralph Dahrendorf sendiri dikenal sebagai tokoh yang menganggap bahwa masyarakat mempunyai dua wajah, yaitu konflik dan juga konsensus. Sehingga, dalam teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian, yaitu teori konflik dan teori konsensus. Teoritis konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat, sedangkan teoritis konflik harus menguji konflik kepentingan yang mengikat masyarakat bersama di hadapan tekanan tersebut. Dahrendorf juga memusatkan perhatiannya pada struktur sosial yang lebih luas. Inti gagasannya pun adalah berbagai posisi dalam masyarakat yang mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas ini tidak terletak di dalam diri individu tetapi di dalam posisinya. Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam analisis Dahrendorf. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan juga subordinasi. Mereka yang menduduki posisi otoritas dapat mengendalikan bawahannya. Hal ini sehubungan dengan salah satu permasalahan sosial yang akan dibahas, yaitu mengenai vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. COVID-19 sendiri diduga berasal dari Wuhan, Tiongkok, yang ditemukan pada akhir tahun 2019 lalu. Penyebarannya pun relatif cepat ke berbagai penjuru dunia, hingga akhirnya ditetapkan sebagai sebuah pandemi global. Berbagai upaya lintas sektor telah dilakukan oleh pemerintah guna terus-menerus menekan lajur COVID-19 tiap harinya.
Hingga pada akhirnya ditemukan sebuah alternatif untuk dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini, yaitu vaksin COVID-19. Sejak wacana pemberian vaksin kepada menjadi wajar, apalagi bagi masyarakat awam yang memang kurang paham mengenai apa itu vaksin COVID-19. Adapun beberapa hal yang menyebabkan penolakan penggunaan vaksin COVID-19 ini semakin vokal. Menurut data yang diperoleh dari hasil survei Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau disingkat ITAGI, didapati ada sekitar 2/3 atau 65% responden yang menyatakan bersedia menerima vaksin COVID-19 jika memang disediakan oleh pemerintah. Walaupun begitu, masih ada saja sebagian orang yang menolak rencana vaksinasi. Ada 8% dari jumlah responden yang tidak setuju terkait wacana vaksinasi. Menurut survei tersebut, tingkat penerimaan vaksin yang tinggi malah berasal dari responden yang tergolong kelas menengah. Dan penerimaan vaksin yang tergolong rendah berasal dari responden yang tergolong kelas bawah. Dalam survei tersebut, responden mengungkapkan kekhawatiran terhadap keamanan dan keefektifan vaksin, kemudian menyatakan ketidakpercayaan terhadap vaksin dan juga mempersoalkan tentang kehalalan vaksin dan ada pun beberapa hal lainnya. Ketegangan demi ketegangan yang ditimbulkan oleh program vaksinasi COVID-19 dapat menimbulkan konflik sosial berskala luas. Untuk itulah diperlukan upaya pencegahan yang tepat guna mengurangi resiko konflik antar kelompok. Isu-isu mengenai vaksinasi COVID-19 ini dapat kita analisis menggunakan teori konflik gagasan Ralph Dahrendorf, di mana Ralph Dahrendorf berpendapat bahwa ada sebuah relasi yang terbentuk antara otoritas dengan kelompok sosial. Dalam teorinya, Dahrendorf juga terpengaruh oleh perspektif Marxis, di mana dia berusaha untuk menerima luasnya konflik sosial yang didasarkan pada oposisi kepentingan kelas dan konsekuensi konflik itu dalam melahirkan perubahan sosial. Dahrendorf juga berasumsi bahwa semua sistem sosial itu dikoordinasi secara imperatif dengan hubungan otoritas. Hal ini sama seperti yang ia katakan, yaitu otoritas merupakan suatu karakteristik dari organisasi sosial yang bersifat umum seperti masyarakat itu sendiri. Dari perkataan tersebut, konflik akibat vaksin COVID-19 erat hubungannya dengan kekuasaan dan juga otoritas, di mana yang mempengaruhi adalah pemerintah dan jajaran stakeholder dan yang dipengaruhi adalah masyarakat umum. Pemerintah dengan kuasanya dapat membuat keputusan final yang harus dilakukan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Dan masyarakat biasa yang tidak memiliki kekuasaan atau bahkan otoritas tinggi harus selalu tunduk akan setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah ataupun stakeholder. Hal ini sejalan dengan pemikiran Dahrendorf yang menekankan bahwa kepentingan-kepentingan yang saling berkonflik melekat dalam hubungan apa saja antara mereka yang menggunakan otoritas yang sah dan mereka yang tunduk kepadanya.